Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini, bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua tetap baik-baik saja dan semoga wabah corona segera berlalu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, perkuliahan seperti biasa di kelas, eee, dengan sistem luring. Nah, sekarang meskipun terjadi keterbatasan, kita tetap harus melaksanakan kuliah dengan sistem daring. Kita akan langsung masuk ke materi kuliah dengan judul Peranan Kelembagaan dalam Produksi dan Pemasaran Pertanian. Mari kita lihat untuk materinya. Nah, apa sih lembaga? Lembaga adalah berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dan lainnya, menjadi pedoman dalam berperilaku aktor, individu atau organisasi. Aktor di sini bukan berarti aktris ya, tapi aktor di sini adalah yang menjalankan atau yang ada di dalam lembaga tersebut. Kemudian kelembagaan adalah hal-hal yang berkenaan atau berhubungan dengan lembaga. Selanjutnya, nah, kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan khususnya. Kelembagaan petani itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelembagaan petani itu sendiri, merupakan bagian peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan berupa kelompok tani, gabungan petani, dan koperasi. Jadi biasanya kan di desa itu ada, kalau misalnya petani padi mereka membentuk kelompok, kelompok tani, mina padi, kelompok padi sayuran organik. Nah, itu maksudnya kelembagaan petani. Jadi kelembagaan yang dilaksanakan oleh petaninya sendiri. Sementara yang kedua adalah kelembagaan pemerintah pertanian yang dimiliki oleh negara baik di tingkat nasional, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan berbentuk kelembagaan penyuluhan, pelatihan, penelitian, dan permodalan. Jadi ini adalah lembaga milik pemerintah yang difasilitasi oleh pemerintah. Biasanya nanti kelembagaannya berupa misalnya kelembagaan penyuluhan atau pelatihan, itu biasanya mereka nanti bekerja sama dengan kelembagaan petani yang tadi itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian kelembagaan yang ketiga adalah kelembagaan swasta pertanian. Nah, kelembagaan yang ini adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pertanian. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu petani dalam usaha, ini kebetulan yang saya sadur ini dari penelitian, tani organik, tapi meliputi maksudnya bukan hanya pertanian organik, dia itu membantu pengadaan sarana produksi. Jadi perusahaan lain, bukan petani, di luar bidang pertanian, tapi mereka memproduksi sarana produksi. Nah, selanjutnya, pengelompokan kelembagaan atas sistem agribisnis. Jadi kelembagaan itu ada yang kelembagaan pengadaan saprodi, ada kelembagaan dalam aktivitas budidaya atau produksi, ada kelembagaan dalam pengelolaan hasil produksi, ada kelembagaan pemasaran, ada kelembagaan pendukung. Ini sebenarnya satu sama lain terkait karena agribisnis itu adalah sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya hanya saprodi aja, hanya budidaya aja tidak bisa. Tidak juga lebih penting satu dengan yang lainnya. Jadi semua sama-sama penting. Sekarang kita lihat sebenarnya apa sih peran kelembagaan bagi petani itu sendiri. Peran kelembagaan bagi petani itu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani, khususnya saprodi, sarana produksi. Kemudian meningkatkan posisi tawar-menawar petani dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kerugian yang dialami petani. Harapannya begitu. Selanjutnya, ini ada peran secara spesifik. Jadi apa peran kelembagaan secara spesifik? Yang pertama sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis.
Kemudian yang kedua, memenuhi pemasaran produk pertanian dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Kemudian saluran pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi membantu, dia sebagai fasilitator untuk mendekatkan antara produsen dengan konsumen. Khususnya dalam ini adalah produsennya petani. Kemudian peran selanjutnya adalah menghasilkan teknologi pertanian dalam upaya memecahkan masalah-masalah petani dan pengguna lainnya. Jadi biasanya kalau ada teknologi yang baru mereka dilakukan penelitian kemudian disebar ke petani, bagaimana cara cara menerapkannya di petani. Yang selanjutnya adalah menganalisis situasi yang sedang dihadapi oleh petani dan melakukan perkiraan ke depan, menemukan masalah, memperoleh pengetahuan dan informasi guna memecahkan masalah. Pengambil keputusan dan petani menghitung besarnya resiko. Jadi apa ya, intinya sih mencari permasalahan, apa yang terjadi di petani, kemudian mencari solusinya. Dan langkah ke depan apa yang harus dilakukan oleh petani. Kemudian menunjang pertanian terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida, dan permodalan. Karena itu adalah sarana yang paling penting. Kemudian menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau petani dan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi bank, pemerintah, swasta, ataupun lembaga keuangan non-bank. Jadi biasanya sih kelembagaan ini membantu petani untuk memudahkan mendapatkan bantuan modal. Kemudian membantu menekan hilangnya hasil panen, peningkatan nilai produksi dan memperlancar hasil pertanian dari petani, kemudian pemasaran. Jadi agar hasil panen itu bisa maksimal, tidak banyak yang rusak, kemudian atau seperti padi nih kalau sekarang panen tuh kan banyak banget sebenarnya tidak optimal yang terambil gitu. Jadi banyak sisa. Nah, agar hasil panennya tidak banyak hilang. Atau kalau misalnya buah-buahan, sayuran, agar si hasil panen itu tidak rusak di jalan. Sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Kemudian membantu juga mendistribusikannya sampai kalau perlu ke tingkat konsumen, sampai ke pintu rumah-rumah, gitu. Nah, itu adalah, peran spesifik ya. Nah, sekarang tidak semudah yang dibayangkan ya, sebenarnya apa sih yang jadi masalah, apa yang menjadi masalah, keberfungsian kelembagaan tadi, eee, untuk bidang pertanian, untuk produksi dan pemasaran pertanian. Yang pertama adalah minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Yang kedua, petani belum terlibat secara utuh dalam kegiatan agribisnis. Jadi petani kita mah cuma tanam 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 aja, tidak terlibat langsung, misalnya terlibat dalam pengadaan saprodi, terlibat dalam, pemasarannya. Jadi petani di kita tuh di pedesaan masih banyak yang terlibat hanya dalam fokus pada kegiatan produksi saja, apalagi petani, penggarap gitu ya. Kemudian peran dan fungsi maaf itu salah ketik, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi belum optimal. Jadi, lembaganya sudah ada, tapi keberpihakan terhadap petaninya belum ada, atau belum optimal, bukan tidak ada, ya. Jadi, petani belum merasakan manfaat dari adanya kelembagaan tadi. Ya, kemudian masalah selanjutnya, kita sebenarnya bisa masih menggali ya banyak sekali masalah keuntungan yang diperoleh petani tidak maksimal. Sehingga kadang-kadang ya petani di kita tuh geliatnya lambat. Ya, ya tadi itu masalah yang dihadapi petani dan itu menjadi eh, harusnya menjadi pendorong agar lembaga bisa lebih optimal berfungsi. Kemudian adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini. Mereka seolah-olah menjadi lembaga untuk petani padahal ada, misi tersendiri. Jadi untuk pribadi bukan untuk petani. Nah, sekarang mengatasi masalah tadi apa sih? Ini saya coba mencarikan solusi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari solusi
yang lebih tepat. Jadi mungkin peran kelembagaan harus optimal, kemudian fungsi kelembagaan harus dikembangkan sesuai dengan sistem agribisnis. Kemudian petani harus berperan secara utuh dalam kegiatan agribisnis sehingga tidak tertipu oleh siapa tengkulak gitu kan, oleh eh, ya khususnya oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Kemudian pemerintah harus memfasilitasi dan membuat kebijakan yang pro petani. Ya. Nah, sekarang dari yang tadi saya kemukakan, kita bisa lihat sebenarnya apa sih peran kelembagaan dalam produksi pertanian gitu ya, khususnya. Yang pertama adalah memasyarakatkan teknologi baru. Jadi kalau ada teknologi baru, itu eee, kelembagaan itu harus cepat mensosialisasikan ke petani, agar petani bisa cepat merespon dan, melaksanakannya. Kemudian memprofesionalkan kegiatan pertanian, artinya memprofesionalkan apa? Jadi di kita tuh masih banyak kegiatan pertanian yang tradisional, tidak dihitung analisa usaha secara profesional. Kemudian, segala biaya dihitungkan secukupnya saja gitu kan. Nah, kelembagaan harusnya membantu tadi, memprofesionalkan kegiatan pertanian. Jadi ke petani itu sambil memberikan penyuluhan tuh membantu bagaimana cara menghitung analisa usaha yang benar, agar petani itu benar-benar diuntungkan dari usahanya tersebut. Kemudian menjadi fasilitator komunikasi antara pemerintah dengan petani. Kadang-kadang, tidak sampai. Petani butuhnya apa, pemerintah ngasih bantuannya apa. Petani butuhnya traktor, pemerintah ngasih bantuannya benih. Petani butuhnya benih, pemerintah ngasih bantuannya modal, kan jadi nggak nyambung. Nah, di situ peran kelembagaan. Kemudian memberikan solusi saat terjadi masalah pada produksi. Artinya, "Ini kenapa nih kena hama, ini kenapa nih kena apa?" Nah, harusnya si kelembagaan tadi membantu apa yang harus dilakukan oleh petani sehingga petani tidak dirugikan atas masalah-masalah yang dihadapi saat budidaya. Kemudian mengkomunikasikan standar kualitas produk. Jadi, petani tahu nih, harus tahu, eee, pasar maunya misalnya sayuran seperti apa, atau grade A, grade B, grade C itu harus seperti apa sayurannya. Sehingga nanti si petani itu bisa mengejar standar tersebut. Akhirnya harapannya nanti keuntungan yang diperoleh petani bisa maksimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran kelembagaan dalam pemasaran pertanian. Nah, yang ini hubungannya dengan pasar. Jadi peran lembaga itu apa? Menghubungkan produsen dengan konsumen. Produsen di sini siapa? Petani. Jadi petani itu lembaga tuh harus membantu agar petani itu langsung bertemu dengan konsumennya. Jadi nggak banyak rantai. Saat rantai pasarnya tidak terlalu banyak, otomatis keuntungan yang diperoleh petani akan besar. Tapi saat rantainya panjang, otomatis petani akan semakin kecil memperoleh keuntungan. Sementara dalam proses budidaya yang paling berat adalah petani, ya kan? Bukan si rantainya, bukan tengkulaknya, bukan penjual pasar, bukan. Kemudian mendekatkan produsen dengan pasar. Ya, jadi, yang memiliki produk didekatkan dengan pasar, dengan yang beli. Di apa, dibantu untuk promosi misalnya gitu kan. Nih di sini di Sherlock nih di sini. Jadi nanti sehingga orang-orang sekarang kan tren banget ya, meskipun jaraknya jauh, tapi kalau misalnya memang, tempatnya bagus, kemudian memenuhi kebutuhan, mereka mau datang. Kemudian memastikan keberadaan pasar. Jangan sampai udah tanam cabai banyak-banyak, udah tanam bawang banyak-banyak, ternyata pasarnya nggak ada gitu kan. Yang teradil adalah menjaga stabilitas harga. Jadi membantu agar memberitahu, jangan sampai nanti semua tanam tomat, pas dijual ke pasar harganya hancur, kan kasihan banget petani, mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar tapi, saat panen tidak memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja untuk materi, hari ini. Bila harus ada yang didiskusikan, kita akan diskusi di Zoom atau di kelompok grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.